Kalau di Surabaya tuh tetap masih 50-50 Cak Ji. Jadi memang masalah tingkat pendidikan juga ya Cak Ji. Menurut saya tuh kayak banyak orang yang belum terpapar sama pendidikan yang memadai. Jadi misalnya saya sudah edukasi pun tetap gak paham maksud saya itu kayak gimana. Loh hei, anak Cak Ji. Get no wis. Halo Rek, ketemu meneh nggone Jagongan Surabaya. Jagongan karo Cacak ya Rek Surabaya. Hari ini kita mau jagongan, mau ngobrol, mau berbagi ilmu tentang hukum. Dan beliau ini adalah yang menginisiasi, membikin suatu inovasi pencercahan masalah hukum melalui media sosial. Dan ini masih jarang. Dan tentunya mari kita simak, kita akan banyak bertanya dan akan sharing pendapat dengan beliau ini. Beliau ini adalah anak yang masih muda belia, dikatakan anak milenial, tetapi pemikirannya sangat luas dan luar biasa. Siapa mereka? Adalah Steviani Gabriel. Gimana kabarnya Steviani? Stefani Pak. Stefani, iya, sorry. gak apa-apa. Stefani ya. Stefani Gabriela. Panggil Stefani aja. Cak Ji nyamannya gimana wis? Ya, Fani aja nak. Ya, Fani aja boleh. Sehari-hari di kampus dulu pakai Fani ya? Kalau di kampus beda-beda Pak anak-anak. gitu? Stefani, SG. Iya. Oh gitu ya. Jadi iya saya kayak terserah aja yang nyaman gimana gitu. Yang SG. nyaman nanti kan lama-lama sayang. SG ojo cuman Gresik bukan. Iya. Ini Papa saya bilang semen Gresik. ini Stefani Gabriel. Stefani Fani, Gabriela. gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak. Bulan Februari lalu sempat kena COVID Omicron Pak. Oh iya? Iya. Berapa lama? Sempet ya 10 hari sembuh 10 kok. hari ya? Iya 10 hari Cuma sembuh. pilek-pilek aja ya? Pilek-pilek hari-hari awal yang berat gitu loh. Cak Ji sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Saya kena COVID itu yang pertama kali dulu. Yang alfa. Awal ya alfa wow, ya alfa. sudah Gitu. duluan Tapi senior. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah kondisinya Iya. Surabaya sudah cukup bagus. Bener. Level 1 dan mudah-mudahan nanti sudah tidak ada sama sekali. Amin. Fani sudah vaksin yang ketiga? Yang ketiga belum, Cak belum? Ji. Oh, Kan nah. baru sembuh Oh gitu ya? Oh iya. Baru Iya. berapa bulan ya baru boleh tuh? Enggak. Jadi Masih udah mungkin boleh ya berarti? Boleh, 1 bulan aja boleh lah. Iya, nanti habis inilah vaksin Langsung ketiga vaksin ya. Yang ketiga ya, yang booster itu ya. Iya, booster. Fani. Iya, Cak Fani Ji. ini kan lulusan Fakultas Hukum ya? Betul. Di mana dulu? Dulu di Universitas Erlangga, Cak Ji. Di Erlangga ya? Erlangga, Surabaya. SMA-nya di mana dulu? SMA-nya Sinlui 1. Oh, Saint Louis 1. Tahu ya, Cak Ji ya? Polisi Oh, istimewa di itu. Dr. Ustomo. Terus Tomo, betul. Depannya ada jual bakso itu enak. Iya, di belakangnya tuh jajanannya ya wakil loh, Cak Ji. Iya. Pentol. Pentol juga Wih, ada. enak-enak. Kenapa dulu kok ambil jurusan hukum? Random ya, Cak Ji ya. Jadi dulu tuh yang namanya anak sekolah, cita-cita itu awal muluk-muluk, Oh, Cak Ji. iya. Aku mau jadi dokter. Heeh. Tapi setelah punya pacar, Cak Ji, aduh nanti sakno pacarku nungguin kelamaan aku sekolah gitu. Terus lama-lama tak pikir-pikir, kok aku tuh pengen tertarik ya sama hukum ini. Gara-gara ada guru sekolahku tuh juga lulusan hukum, guru PKN. Terus beliau tuh ngajarnya enak gitu loh, Cak Ji. Kayak jadi ngerti, oh ternyata hukum itu seru ya. Bukan yang kayak semakin kita kalau nggak kenal kan nggak sayang, Cak Ji. Semakin kita kenal jadinya, oh ternyata nggak seserem itu. Ternyata asik loh hukum itu. Akhirnya mulai tanya kuliah hukum itu kayak gimana sama guru-guru di SMA itu. Akhirnya mulai deh ngide, ya apa aku coba daftar deh kuliah hukum. Karena dulu waktu SMA itu kan kita di jurusin IPA IPS gitu kan, Cak Ji. Kalau zaman sekarang nggak tahu ya bakal kayak gimana lagi, tapi dulu tuh saya kan IPA. Tapi saya bosen IPA. Hitung-hitungan terus. Terus ngafali rumus biologi. Iya. Gak sampai aku, Cak Ji, hitungannya. IPS kan apalan? IPS apalan. Tapi aku ya nggak suka apalan. Oh gitu ya. Terus ya wes lah coba hukum. Hukum ini kayak ilmu yang bukan IPA tapi bukan IPS. Setelah tak masuki beneran di kuliah, bener. Jadi dosen tuh jelasin hukum itu ilmu yang sui generis, berdiri sendiri, bukan IPA, bukan IPS. Yaitu asiknya seninya hukum itu di sana sih. Bukan IPA, bukan IPS, tapi
mengakomodir semua aspek kehidupan. Jadi kita coba lihat berita. Sekarang semua itu selalu ada kaitannya sama hukum. Iya. Hukum itu bukan ilmu pasti. Karena 1 tambah 1 tidak harus belum 2. tentu 2. Ya, bisa 5, bisa 10. Tergantung argumennya ya. Nah, tergantung argumentasinya. Sama dengan arsitek. Saya juga gitu. Arsitek itu ilmunya bukan ilmu pasti. Loh, justru gitu ya, Cak Ji? Iya, 1 tambah 1 bukan 2. Padahal arsitek lah harusnya ngitungnya presisi, Cak Ji. Tidak. Enggak ya? Ada art seninya. Oh. Ada seninya. Jadi kalau arsitek itu, kalau katakan kita dikasih soal dengan rumus yang sama, misalkan suruh desain rumah seorang dokter dengan luasan sekian. Nah, sekian orang mesti denanya beda-beda ketemunya. Oh. Denanya beda-beda, bentuk rumahnya juga beda-beda. Nah, seninya di sana, artnya di sana. Hukum juga seperti itu kan. Cak Ji ngerti arsitektur, makanya ini tempat podcastnya bagus ya, Cak Ji. Pasti idenya Cak Ji. Iya. Wah. Ya sekalian lah. Jadi Hebat. untuk suatu kehormatan loh. Saya katanya ini podcast kedua di ruangan terbarunya, Iya. Cak Ji. Wes. Podcast kedua. Keren. Kemarin sama itu yang anak ITB, Iya, anak sosial media juga mereka. Nah. Jadi kan zaman sekarang ini sosial media benar-benar harus diikuti. Iya. Dan mau tidak mau semua orang, baik itu yang milenial, baik itu yang kolonial kayak saya ini. Kolonial. Ada yang zilenial, yang 24 tahun ke bawah. Oh. Mereka sudah dengan asiknya bermain sosial media. Iya. Karena mereka yang ingin sampaikan akan bisa diulas secara tuntas. Lebih bisa didengar Lebih gitu bisa ya, Cak Ji. didengar. Cak Ji hebat loh, kok mau belajar podcast, belajar Instagraman gitu. Saya lihat aktif sosmednya. Aktif. Karena apa? Karena media yang sekarang ini lagi bisa diakses kemana-mana dan itu terukur. Itu adalah media sosial. Media sosial. Kita dilihat berapa orang, kita disukai berapa orang, itu kan media sosial. Iya. Kalau media yang lainnya yang konvensional susah kita mengukurnya, susah ya. Betul, betul. Kita misalnya berita kita keluar di media, loh kita melihatnya saya itu dibaca berapa orang ya nggak tahu. Tapi kalau di media sosial kita kan tahu. Iya, betul. Ya toh? Terus Cak Ji bisa langsung lihat yang komen itu, Cak Ji. Langsung ada yang curhat gitu, bisa baca, Cak Ji. Langsung kita balas sih semua. Oh, langsung balas. Iya. Keren loh kalian. Iya. Kalau mau menyampaikan aspirasi ke wakil wali kota kita itu langsung lihat Instagram aja. Instagram. Di sosmed, dibales. Iya. Jadi kita punya Instagram, kita Keren, punya keren. YouTube, kita punya TikTok. Kita kalau ibu-ibu yang 40 tahun ke atas itu kan biasanya pakai Facebook. Iya. Ya, nah, ini yang selalu kita sampaikan. Dan setiap hari Senin kita juga menerima tamu dari hasil kita mensidak atau mengadvokasi orang. Kita terima di rumah aspirasi. Dipanggil beneran ya? Kita panggil beneran, keluhannya seperti apa. Kalau cuma diangkat aja kan pendek ya. Betul, Kalau betul. dia menyampaikan langsung ketemu kita hari Senin jam 8 sampai jam 10 menyampaikan. Langsung kita eksekusi, kita tindak lanjuti. Supaya apa? Supaya menyampaikan aspirasi ini benar-benar tersampaikan. Langsung Dan set buat. Nah, set. Nah, Set, suwi. kelar semua. Nah. Nah, saya yakin ini birokrasinya Surabaya ini semakin lama semakin bagus. Pasti gara-gara Cak Ji juga. Enggak lah. Jadi Soalnya ini gini, adalah- Cak Ji. Kalau misalnya sambil nunggu, Cak Ji pasti kan gini. Iya. Tek. Ayo saya tungguin loh ya ini. Saya tungguin. Iya, jadi kan semua birokrasi di pemerintahan kabupaten maupun kota, semua ini kan terinovasi dan mereka bisa berlomba-lomba untuk menciptakan hal yang baru, melayani masyarakat dengan cepat, tanpa bertele-tele, tanpa banyak birokrasi, Betul. dan itu yang diharapkan oleh masyarakat sekarang. Betul. Kalau Betul enggak, banget. sistem konvensional harus ketinggalan. Iya. Nggak bisa cara-cara seperti itu. Kembali ke Stefani ya toh. Iya, Cak. Masuk Erlangga Fakultas Hukum tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016 ya. Iya, terus lulusnya 2020. Jadi saya tuh angkatan terakhir waktu itu yang sempet wisudanya offline. Offline ya. Iya, habis itu PPKM, Mbak. Loh, itu waktu tahun 2016 jurusannya kan dua, ada yang internasional, ada yang biasa ya. Oh,
Enggak, maksudnya yang hubungan internasional sama hukum yang ilmu hukum. Oh, bukan. Kan di UNER itu ada. Kayak anak saya ini kan yang ikut yang apa? Yang standar internasional itu loh ada ya. Oh, ada 2. Kan saya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, Oh, Pak. belum ada itu ya? Belum. 2016 ya? 2016 masih belum ada. Jadi ya itu jadi satu semua ilmu hukum. Si Anu tuh angkatan berapa ya? Sampai si Excel itu? 14. Oh, 14 justru ada. Oh iya, itu angkatan kemarin atas tuh 14. ada. Tapi angkatan saya nggak ada. Oh, nggak ikut yang itu ya? Nggak ikut. Apa akselerasi ya namanya? Saya Akselerasi. program internasional. Ah, program internasional itu. Di situ ambil apa? Ambil yang pidana apa yang? Ambil penjurusannya ke bisnis. Oh, hukum bisnis. perdata. Hukum perdata ya, bisnis. Justru perdata. Arahnya nanti bisa neruskan ke notaris. Bisa ke sana. Bisa ke sana ya. Iya. Terus setelah ditekuni di hukum, yang menjadi asik untuk menekuni bidang ilmu hukum apa sih sebenarnya? Yang bikin asik itu setelah dijalani gitu ya, Pak. Bangun melek mata, kita nggak sadar loh, secara nggak sadar semua di sekeliling kita ini hukum. Mau kita naik mobil, kita tuh sedang menaati hukum lalu lintas. Iya. Terus peraturan ya? Iya, peraturan. Misalnya kita mau hubungan kerja sama orang, itu juga ada hukumnya, kan juga diatur. Jadi yang asik itu soalnya kita tuh nggak bisa lepas dari hukum. Oh. Jadi ketika saya bisa belajar, saya bisa paham, itu wah saya kayak ada kepuasan tersendiri. Wih, saya paham loh gitu. Waktu praktek kerja ke lapangan, apa yang diadvokasi? Ya waktu praktek, sebenarnya saya tuh lulus S1 Pak, belum nggak sampai kerja di lapangan di bidang hukum. Jadi emang waktu itu serba lockdown, teman-teman juga waktu itu juga sulit cari kerja. Ya udah saya lockdown semua kan nganggur di rumah tuh. Jadi waktu itu ngapain? Saya aktivitasnya media sosial aja. OT sosmed ya. Iya, sama, saya juga OT sosmed waktu itu yang ramai TikTok. Terus saya cobalah main TikTok. Gara-gara akibat nganggur itu, Cak Ji. Iseng, awalnya juga bukan bikin konten hukum. Tapi ternyata responnya TikTok itu oke loh, ternyata banyak yang nonton. Akhirnya gimana? Ya apa aku tuh bikin konten ojo cuma menghibur tok tapi juga mengedukasi gitu loh sekalian. Apalagi masyarakat kita kan masih belum banyak yang melek hukum. Iya. Toh mumpung saya ini lulusan S1 hukum. Apa salahnya berbagi edukasi? Iya. Itu awal mulanya. Terus saya jadilah sekarang mulai serius juga bikin konten hukum di TikTok. Cuma TikTok aja lainnya? Di TikTok, selain itu juga saya transfer ke Instagram Reels. Sekarang kan Instagram juga bisa upload, Pak. Bisa. Iya. Karena kalau TikTok kan pasti video ya. Iya. TikTok video, YouTube video. Kalau IG itu kan banyak foto ya. IG harusnya. bisa story juga. Bisa story juga. Ya. Banyak sih sekarang, pokoknya platform dimanfaatin aja, Pak. Semuanya. Ya? Katanya pernah membuat suatu konten yang makanan juga. Makanan iya. Saya kan suka makan juga. Awal-awal ya. Jadi awal-awal itu, Pak, sebenarnya sebelum enak saya loh. Oh, iya. Iya, Cak Ji. Jadi sebelumnya saya tuh kan bikin konten tuh udah lama dari SMA, Cak Ji. Oh, sudah ya? Sudah dari SMA. Tahun berapa itu ya? Tahun 2013-an, 15 ya? Sekitar 15 lah. Waktu itu Instagram belum sekarang, masih formatnya tuh foto-foto. Foto-foto ya? Jadi ceritanya difotoin sama pacar, Cak Ji. Gitu? Pacar yang di sana ya gitu. Kita kan asal ngerti, oh ya fotonya bagus, dia juga latihan ngefoto kan, Cak Ji, biar fotonya bagus-bagus. Terus saya juga latihan pose gitu, action. Terus like-nya mulai banyak, follower mulai banyak. Tapi ya ngikutin sosmed terus, belajar. Sosmed tuh mulai permintaannya, review makanan, ya wes coba review makanan, belajar review makanan. Dari sih nggak ngerti makanan enak sama, loh ini enaknya dari apa sih? Terus dari Isan jelas ini enaknya gara-gara ini guys gitu. Terus dari makanan, kok lama-lama bosen ya makan terus, akhirnya mulai nge-review baju, nge-review makeup, skincare. Ya awalnya ya nggak ngerti jadi ngerti, Cak Ji. Akhirnya dari foto sekarang juga belajar ngerambah ke video gara-gara TikTok. Gara-gara TikTok ya. Dulu ya guys ngedit video, Cak Ji. Oh, sekarang ngedit sendiri. Sekarang bisa ngedit sendiri. Ada timnya ya? Ada tim juga, tapi kadang juga saya ngedit. Ngedit sendiri ya? Iya. Dulu saya kayak, halah nggak mungkin lah saya bisa ngedit video lo ribet. Iya toh, Cak Ji. Terus setelah dijalani kepepet ya iso, Cak Ji. Semua itu bisa. Karena kebiasaan untuk belajar. Betul. Kalau mau belajar bisa kok. Yang meledak pada saat edukasi di TikTok, apa judul waktu itu? Yang meledak? Pertama waduh,
Jujur lupa Cak Ji, soalnya udah dari 2020 kan. Tapi beberapa yang saya inget tuh yang kayak gajian telat. Gajian telat ya? Itu relate banget, relate pol. Orang-orang TikTok itu ya? TikTok. Jadi orang-orang kayak, iya bosku ya suka ngasih gaji telat. Ikut sambat di komen. Jadi mereka separuh sambat, separuh curhat. Selain gajian telat, itu juga ada yang kapan hari saya tuh bahas isu pegawai magang yang cuma dibayar 500.000 sebulan. Nah itu kan sempat rame tuh di Jakarta. Jadi saya juga membahas sisi hukumnya. Itu meledak kalau misalnya bahas tentang ketenaga kerjaan itu. Oh gitu ya. Betul. Sama yang kayak kapan hari juga tentang pernikahan beda agama itu. Itu juga asik. Coba lihat yang video TikTok telat gajian. Besok aja ya. Bos, hari ini jadi gajian, Bos. Aduh, sorry, besok aja ya. Bos, ini kayak sak minggu telat sih. Sampai kapan aku kudu makan mie? Lek enggak nasi ambek kerupuk, Bos. Aduh, yo sorry, iki gaji. Makasih, Bos. Ingat, Bos, ada aturan pengusaha tuh wajib bayar gajinya tuh di tanggal yang udah dijanjikan. Kan janjiannya tiap tanggal 27 sih, Bos. Kalau telat pun ada dendae loh, Bos. Hah? Iya dah. Loh, bosnya baru tahu. Iki loh bos, lek telat 4-8 hari denda itu 5% per hari. Lebih dari 8 hari ditambah lagi 1% per hari. Maksimal denda nggak boleh lebih dari 50% gaji. Jadi gitu aturannya bosku. Keren ya itu. Itu padahal kamu sendiri loh ya? Saya sendiri. Soalnya kan memang masa saya mau nyewa orang buat jadi gak modal Pak Cak Ji waktu itu. Jadi ya udah jadi diri sendiri, meranin 2 peran sekaligus. Jadi bos, jadi karyawan. Dan dari sana kan saya juga mesti belajar kayak sudut pandang bos itu gimana, sudut pandang karyawan itu gimana. Soalnya kayak tetap aja hukum itu pro kontra gitu loh, Cak Ji. Itu viral itu ya? Itu viral. Jadi kayak komennya aja kayak kalau dilihat, wih banyak pol. Sampai berapa juta itu yang nonton? Waduh, sampai berapa juta? Banyak itu. Iya banyak sih. Banyak ya itu ya. Itu viral ya? Viral. Kalau emang sebenarnya kan ada undang-undangnya udah baru, mesti saya update juga videonya. Nah, sebenarnya kalau mau mengedukasi itu, ini kan tak lihat ini hal yang baru ya. Di sosial media bisa mengedukasi sendiri, apalagi untuk warga Kota Surabaya. Warga Kota Surabaya kan banyak suatu problem dan permasalahan ya. Betul. Kalau itu diedukasi misalkan gitu, itu kan cukup lumayan. Nanti siang aja saya mau sidak. Di mana itu nanti kalau kamu mau ikut sidak itu apa ada, Cak Ji? Sidak apa itu? Nanti jadi siang. orang itu punya bangunan di belakang, ini jalan, terus dibuntu jalan lah. Nah itu kan pelanggaran ya seperti itu. Betul. Nah, kamu nanti kalau ikut sidak enak, tahu nanti habis nanti ikut sidak di daerah sini loh, di iya. dekat daerah Gembong sini loh. Jadi waktu bantu orang ya gitu perkara tembok itu yang lihat hampir 2 juta itu. Nah, ya soalnya mungkin banyak kejadian di masyarakat Cak Ji. Orang kan nggak tahu ini kan jalan umum. Jalan umum, tapi kok kayak jalannya baik. Nah, itulah. Itu nanti. Terus setelah itu rajin sekali ya bikin konten-konten masalah hukum. Dirajinin Cak Ji. Soalnya setelah saya upload kok ya ada yang bener tiba-tiba tuh kayak DM, Kak makasih banget loh ya Kak, sejak kakak bikin konten tuh saya jadi melek hukum. Jadi wih ternyata saya bikin yang bagi saya simple tapi bagi orang lain tuh berarti gitu loh Cak Ji. Makanya ya wes tak terusin lah, walaupun ya emang gak gampang. Waktu itu juga saya sempat burnout gimana Cak Ji, paham nggak? Jadi kayak Cak Ji pernah ngerasain nggak, misalnya capek kerja, terus sampai sing kerasa tidak termotivasi sama sekali, pengen, aduh aku pengen mandek aja lah gitu. Pernah nggak Cak Ji ngerasain kayak gitu? Buntu? Ya kadang-kadang sih gitu. Pernah ya? Tapi kan kita itu harus begini, jadi kalau ada suatu kejenuhan seperti itu, kita alihkan ke hal-hal yang lainnya, hobi-hobi yang lainnya. Baru setelah itu timbul suatu inovasi, gagasan, atau ide-ide lah, itu seperti akan timbul lagi. Betul. Ide itu kan timbul bisa kita waktu di jalan ya. Saya katakan begini, saya waktu di DPR dulu juga begini, wah ini bangunan kayaknya kok melanggar ya, padahal di jalan baru tadi ini kok maju temen ya, bener dah. Dapat inspirasi. Dapat inspirasi. Misalnya, loh, ini orang jualan es kok seperti ini ya, itu kan bisa terinspirasi. Betul. Mungkin kamu juga, mungkin gimana ide-ide timbulnya, Wan?
pada saat bikin konten? Waktu bikin konten, waktu itu kan saya juga sempat yang rajin bikin konten terus lama-lama ya burn out itu Pak Cak Ji. Sing wis aku tak mandek ae lah. Akhirnya bener-bener vakum, aku ngapain ya? Nonton drakor, olahraga, pokoknya cari aktivitas lain. Akhirnya setelah saya siap, saya balik lagi. Woi, comeback. Apakah bisa ide waktu burn out itu? Kenapa Cak Ji? Apakah kehabisan ide atau gagasan? Jujur kehabisan ide, misalnya mau bikin apa, tapi kayak bingung mau bikin apa lagi, kerasa buntu, bener-bener buntu. Padahal sebenarnya ide tuh ada banyak. Cuma kayak kebuntu gitu loh, kayak misalnya kayak orang pakai kacamata kuda gitu, gak bisa ngeliat. Jadi emang butuh refreshing. Waktu itu saya memang butuh refreshing. Setelah saya akhirnya bisa healing istilahnya ya, anak zaman sekarang itu ngomongnya healing Cak Ji. Setelah selesai healing, saya bisa balik dan sekarang kayak lebih maksimal. Dan cari inspirasi pun tuh sebenarnya ada buahnya. Banyak. Terutama kayak misalnya tinggal lihat aja dari sosmed. Dari sosmed pun banyak diangkat masalah-masalah yang beredar di masyarakat. Dan kadang dari sana itu saya bahas sisi hukumnya. Saya kecil juga gitu. Jadi sosmed itu sangat membantu. Membantu kita semua. Kadang saya kalau kehabisan ide ya buka-buka sosmed ya. Buka-buka harus pidato seperti ini. Cuma kan nggak harus ngeplot. Tapi di dasarnya itu sudah punya. Betul. Itu yang akan kita kembangkan sendiri, gitu ya. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Ya, Rek, kayak biasa nih, kita akan mempromosikan produk UMKM Surabaya. Dan sekarang yang kita akan coba adalah Tes Bayu, ya. Tes Bayu ini adalah spaghetti produk UMKM Surabaya. Nah, anak misnya nih lah, ada manisnya, sedikit, tapi enak. Coba ya, yang cinta produk UMKM Surabaya. Lanjut mana Rek? Ketemu sama Fani. Tadi sudah banyak kita ngobrol masalah hukum. Dan hukum ini adalah yang benar-benar general. Semua orang akan bersentuhan dengan hukum. Hal sekecil apapun, kalau kita melanggar, itu akan berdampak masalah hukum. Stefani? Iya, Cak Ji. Di Surabaya, ini kan banyak ya. Trotoar itu kan fungsinya untuk orang berjalan, pejalan kaki, jalan kaki gitu. Kadangkala kalau kita lihat di Urip Sumarjo itu sepeda motor kadang-kadang kan diunggahan di trotoar. Oh iya. Kadang-kadang pakai jualan, karena ada itu jualan. Kadang-kadang tiang reklame itu nginjak di trotoar. Itu pelanggaran nggak ya? Sebenarnya pasti ada, itu pelanggaran kan Cak Ji. Soalnya pada fungsi utamanya jalan trotoar itu untuk pejalan kaki. Nah itu yang harusnya orang masyarakat tuh masih belum banyak paham gitu. Makanya dibuat parkir, dibuat jualan gitu. Makanya itu fungsinya Satpol PP kan Cak Ji buat untuk menertibkan. Pasti ada perdanya Surabaya itu. Itu asik loh, kamu bikin konten asik gitu. Ya requestnya Cak Ji ya nanti bikin ya. Itu bikin asik gitu kan, banyak lihat di Subarjo itu. Iya. Padahal harusnya mereka itu kalau memang bikin usaha, ya bikin tempat yang di tingkat. Iya, padahal kan Pemkot Surabaya pasti udah nyediain tempat sendiri kan Cak Ji. Iya. Lah iya makanya. Asik gitu. Tinggal cari Cak Ji aja nanti dicariin tempat loh. Pasal-pasal berarti apa ya pasal-pasal hukum ya? Ya kalau di briefing hafal Pak Cak Ji. Iya. Pasal 34 misalnya? 34 ayat 1. Undang-Undang Dasar. Iya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 itu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kok hafal? Soalnya udah di briefing Cak Ji. Oh gitu ya. Itu kan pelajaran pelajaran SD kita dulu PMP. Ya di sekolah ada. Di sekolah dulu ada toh. Iya, tapi pada dasarnya sarjana hukum itu nggak hafal hukum kok Cak Ji. Maksudnya nggak benar-benar hafal semua gitu. Cuma saya aja nggak hafal kok. Pengetahuan ya untuk bisa berargumentasi, di mana kalau kita menemui permasalahan baru kita pelajari argumentasinya seperti ini gitu. Saya kan sekarang kok kayak mau nyari gampang, tinggal searching juga toh Cak Ji. Nggak susah. Iya. Timba Google. Mending kita ngapalin kayak tanggal jadian atau apa gitu daripada dimarahin pasangan gitu Cak Ji. Gitu ya. Ya. Stefani ini satu keluarga berapa saudara? Ada adik cowok 1.
Udah itu aja. Oh cuma itu aja? Iya, keluarga berencana Cak Ji. Background apanya hukum Nggak ada sama sekali. Emang kayak saya iseng aja masuk hukum sendiri. Waktu itu ya? Iya. Yang paling menarik, pernah nggak memberikan suatu advokasi terhadap apalah yang... Oh, iya saya sih pernah diminta tolong bantu teman. Jadi teman saya ini ditipu sama pegawainya. Jadi pegawainya ini udah bertahun-tahun ikut, tapi ternyata nilep duwe bose. Gitu, baru ketahuan setelah udah mendolburi gitu loh Cak Ji. Jadi udah banyak jumlahnya ini dia bawa lari. Nah waktu itu memang nggak sampai kebawa ke kepolisian, tapi saya tuh bantu buat bikin surat pernyataannya, diminta tolong. Jadi seenggaknya kalau kayak gitu kan saya ngerti bikinnya gimana. Soalnya kalau orang awam pasti kebingungan. Ini surat pernyataannya kudu isi apa aja gitu. Terus akhirnya ya itu mereka sepakat damai dan ngisi surat pernyataan untuk mengembalikan sejumlah uang itu Cak Ji. Itulah. Terus dikembalikan. Oh, seneng berarti ya di advokasi. Ya lumayan, walaupun emang ada yang nggak kembali lah Cak Ji. Paling nggak ada niat baik. Iya, ada niat baik untuk mengembalikan. Iya. Terus yang lainnya, advokasi lainnya. Mungkin anak-anak yang punya masalah atau apa? Oh, kalau untuk masalah-masalah biasanya netizen Cak Ji ngechat misalnya, "Kak, aku minta tolong ini dong, ada mengalami kasus apa?" Biasanya tuh kelemahannya orang-orang yang kasih curhat itu biasanya nggak detail Cak Ji. Soalnya kan kayak usia subjeknya itu juga berpengaruh. Dia tuh masih di bawah umur apa enggak gitu. Tapi kadang sebisa mungkin saya bantu, saya jawab. Tapi pada dasarnya saya tuh nggak menerima konsultasi hukum. Soalnya kan emang harus yang ada sertifikasi khususnya. Gitu. Ya, dengan dunia sosial media yang sudah bikin kesehari-harian kita bisa membuat suatu konten atau membuat suatu apalah namanya, itu kan ada undang-undang ITE ya. Betul. Jadi kalau misalnya salah sedikit ngomong atau salah sedikit bikin suatu konten itu kan berdampak hukum. Gimana menurut Stefani? Nah itu yang saya pun juga harus hati-hati Cak Ji bikin konten. Kan emang orang lain juga bisa gampang dituntut undang-undang ITE. Saya pun kalau bikin konten juga harus hati-hati gitu. Apalagi yang saya bahas biasanya sensitif, bahas hukum, nyindir orang gitu. Kadang nyindir kebijakan pemerintah, waduh. Nggak pernah ya bikin konten-konten yang kalau undang-undang ITE jujur banyak Cak Ji. Soalnya kan yang banyak kejadian di masyarakat tuh mereka bikin konten terus dipermasalahin, dituntut karena pencemaran nama baik paling banyak itu. Ya, menurut Stefani, pandangan hukum di Indonesia itu seperti apa? Suatu kasus contoh kemarin yang kejadian orang yang memberikan laporan, memberikan penjelasan mengenai masalah kasus korupsi misalnya, mereka kan harus dilindungi. Tapi di mana? Di Bekasi kemarin ya. Itu justru mereka itu kan kena jeratan. Mereka yang dituntut balik. Akhirnya sampai pemerintah pusat dalam hal ini Menhankam ya, itu kan ikut campur tangan ya. Akhirnya itu gimana? Menurut pandangan hukumnya gimana kalau sampai seperti itu? Kalau memang sekarang kan trennya orang-orang tuh speak up, kayak spill the tea, mau bongkar sebuah kasus. Nah, memang sekarang itu bongkar sebuah kasus tuh kayak pedang bermata dua loh, Cak Ji. Kadang kita mau nge-share, loh ini tuh aku beneran ngalamin ini, tapi ada undang-undang ITE yang kita nggak boleh nyebar sembarangan. Makanya di satu sisi, kalau misalnya mau spill atau speak up itu kebanyakan yang kena tuntut karena mereka tuh langsung nyebut merek gitu loh, Cak Ji. Misalnya langsung nyebut nama yang bersangkutan, langsung tanpa sensor gitu. Nah itu yang jadi bahan untuk mereka dituntut balik. Makanya kita tuh harus hati-hati sama undang-undang ITE nih, Cak Ji. Itu pentingnya kita paham hukum. Jadi jangan sampai gini loh, maksud kita itu orang yang mau membuat laporan dengan niat yang baik, justru kalau ada hal semacam itu kan menjadi takut ya. Betul. Melaporkan takut nanti langsung dituntut balik macam-macam. Tapi pada dasarnya untuk melaporkan kan sudah ada forum khususnya langsung ke kepolisian gitu. Loh, maksudnya dia kan juga lapor ke kepolisian waktu itu, kalau nggak salah, lapor ke kepolisian. Akhirnya apa yang dia lakukan mungkin gimana ya? Makanya hukum di Indonesia ini kurang direspon ya waktu itu ya. Iya, hukum di Indonesia kan
belum ada hal yang memang kita masih mengacu pada undang-undangnya, undang-undang zaman kolonial mungkin ya. Belum ada perubahan secara total ya. Kita punya undang-undang yang benar-benar itu platformnya dari kita sendiri. Soalnya memang kayak di undang-undang yang untuk pencemaran nama baik itu masih mengandung kayak jebakan Batman gitu loh, Cak Ji. Iya, jadi kadang kita mau membela diri, kita mau speak up, tapi kok kita nanti dituntut balik, takut gitu. Waktu mahasiswa ikut kegiatan biasanya anak hukum ya, ada organisasi-organisasi di luar kampus. Oh, kalau saya tuh mahasiswa kupu-kupu, Cak Ji. Kenapa? Kuliah pulang. Oh gitu ya. Kalau Cak Ji gimana? Kalau saya memang sejak dulu saya sih STM ya. Jadi aktivis memang. Oh, aktif ya. Sering berontak hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Begitu mahasiswa juga lebih gila lagi jadi aktivis jalanan. Sampai saya jadi anggota DPRD. Wow. Selalu melihat hal-hal yang tidak masyarakat yang minta bantuan, masyarakat yang terzolimi, kita selalu turun tangan. Oh. Artinya apa yang menjadi keinginan saya, cita-cita saya, ini kita implementasikan di bawah. Betul, Makanya saya sampai 4 periode di DPRD Kota Surabaya, ketua DPRD 2 periode, dan 1 tahun di DPRD Provinsi Jawa Timur. Baru setelah itu saya menjadi wakil wali kota. Sampai sekarang pun begitu. Jadi pergerakan seorang aktivis itu kalau melihat kondisi di bawah itu memang butuh suatu bantuan, kita langsung respon. Nggak akan tinggal diam gitu. Nggak akan tinggal diam. Kita akan respon, kita akan tidak lanjuti, kita akan eksekusi. Itu karena sudah kebiasaan, bukan berarti ini pencitraan, enggak. Kebiasaan saja dulu gitu. Keren, ini yang tentunya harus anak-anak muda sekarang juga harus peka terhadap sosial semacam ini. Apalagi anak hukum ya. Iya, saya sih kebetulan emang waktu kuliah kupu-kupu karena saya sambil kerja, Cak Ji. Oh gitu? Jadi mulai belajar kerja bikin konten tuh dari SMA, saya udah nggak minta penghasilan ke orang tua kan. Udah ya menghidupi diri sendiri. Iya. Makanya memang waktu kuliah nggak bisa seaktif itu kayak Cak Ji. Tapi setelah saya lulus, saya manfaatkan ilmu saya ini. Dengan melihat misalnya ada isu apa yang lagi jadi kekhawatiran masyarakat, saya bikin kontennya. Berarti sudah endorse beberapa usaha apa? Ya, lumayan. Brand apa aja yang sudah di-endorse? Brand-brand, boleh sebut merek tak ini? Boleh, kenapa? Boleh. Ya banyak sih brand nasional, misalnya kayak apa ya, kok lupa ya. Itu juga mengedukasi masalah hukum? Enggak, jadi memang kayak brand-brand, yang pernah itu misalnya kayak perbankan, Cak Ji. Perbankan sama investasi yang punya pemerintah, ORI. Obligasinya punya negara itu pernah saya bantu promosi juga. Karena kan saya sambil ngedukasi tentang melek investasi yang nggak bodong gitu, Cak Ji. Apa yang sudah, pokoknya saya selalu edukasi masyarakat kalau misalnya investasi cari yang sudah diawasi oleh OJK. Gitu. Waktu rame-ramenya pinjol kemarin, pinjol bodong, nggak bikin konten? Bikin dong, bikin, udah bikin juga. Gimana anunya itu? Inspirasinya gimana waktu memberikan edukasi? Yang murah banget. Gitu ya? Itu jadi saya bikin kontennya juga gitu. Emang saya pakai kebiasaan yang dipakai sama si beliau itu yang memang lagi berkasus dari sisi hukumnya juga. Tapi ya itu saya selalu ngambil dari dua sisi, Cak Ji. Selalu ada dua orang gitu. Jadi dari pihak yang pinjem sama yang misalnya yang minjemi atau misalnya kayak dari pihak yang promosiin. Jadi biar orang itu bisa menilai lah. Coba nilai sendiri. Menurut kalian seperti apa? Pokoknya saya paparkan edukasinya seperti ini. Jadi tinggal kalian yang menentukan. Rame juga ya? Rame, Cak Ji. Jadi perdebatan itu. Oh iya bener itu. Pinjolnya ya? Iya. Karena banyak orang yang mau bunuh diri macam-macam. Bener. Gara-gara pinjol. Pinjol, investasi bodong. Misalnya udah terlanjur invest uang tabungannya dimasukin situ semua terlanjur hilang. Wih, itu rasanya pasti udah pengen Nah, kayak kemarin itu kan ada rasanya. Rame-ramenya kasus di mana anak yang pakai jam tangan yang harganya 7 miliar, terus ada
investasi apa kemarinnya namanya? Oh itu, murah banget. Nah itu. Kamu juga bikin konten-konten itu? Iya itu bikin Cak Ji, bikin. Soalnya kan waktu itu jujur saya juga curiga, hah kok bisa ya dia tuh maksudnya umurnya nggak beda jauh sama saya, iya, kerja macam apa kok bisa kayak gitu ya? Triliun ya? Lah iya, ya apa cara itu? Warisan orang tua atau piye gitu? Iya, kan cilik umurnya biru. Lah iya. Teman-teman seumuran saya aja masih berjuang juga Iya, bikin konten juga ya? Bikin Cak Ji, nanti boleh ditonton tuh. Nanti kita tonton. Iya. Pernah mimpin sidang nggak waktu itu? Mimpin sidang. Ya sidang waktu praktek atau apa? Pernah ya, maksudnya sama teman-teman kan ada peradilan semu, iya, terus iya. saya jadi kayak hakim anggota. Digelir juga kok Cak Ji, kadang jadi ceritanya jadi hakimnya nanti jadi apanya gitu. Bisa mencontohkan pada saat anggap aja ini dalam satu persidangan untuk membacakan suatu kasus atau mau memutuskan suatu kasus. Nanti ketok aja sama palunya. Kalau ini ada palu ketok. Sebenarnya ini properti buat ngonten guys. Tapi pada dasarnya kan saya bukan hakim Cak Ji. Tapi kalau sama prakteknya ada yang salah-salah ya wes lah ya. Iya. Sidang ditutup. Sudah Cak Ji. Gitu. Paling gampang ya. Ketoknya itu sama dengan ketok palu paripurna saya dulu gitu. Sama ya Cak Ji? Sama. Tapi ini kan kayak mainan Cak Ji, tok ya. Tok 3 kali, tok. Enteng ini. Tok gitu ya. Praktek dulunya di mana praktek pada saat kan ada kerja prakteknya ya? Waktu mau skripsi. Tapi itu tidak wajib. Tidak wajib ya? Tidak wajib Cak Ji. Gitu. Kalau anak saya dulu ada yang di Mabes Polri, ada yang di macam-macam gitu loh. Nggak diwajibin. Tapi saya kan emang ya kuliah sambil kerja Cak Ji, jadi agak kesulitan buat itu. Untuk itu ya? Iya. Sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu. Iya. Siang ini udah ada makanan dari Taste by You. Ini UMKM dari Surabaya loh guys. Dan di sini udah ada aglio olio sama mac and cheese. Tak coba mac and cheese ya. Wih, di sini wake sih. Dan ini kejunya kelihatan banyak. Tak coba. Gurih, kerasa, cheese-nya banget, cheesy. Memang UMKM Surabaya tambah top, sip, enak. Oke guys, kita lanjut lagi ngobrol dengan Stephanie Gabriel. Tadi sudah banyak yang kita ceritakan, kita sambil jagongan diskusi dan pengetahuan nanti yang disampaikan Stephanie masalah hukum melalui konten media sosial. Ini bisa dilihat di TikTok, di Instagram, atau lebih jelasnya di YouTube-nya Cak Ji. Stephanie. Iya Cak Ji. Setiap hari kegiatanmu apa? Setiap harinya? Setiap hari saya tuh jadi pengacara Cak Ji. Setiap hari? Pengangguran banyak acara. Oh gitu ya? Karena kan mikir bikin konten. Iya. Ada nggak bikin konten? Bikin konten tuh soalnya orang lihat kayak pengangguran loh Cak Ji. Kayak saya tiap hari bangun ya udah kelihatan riwa-riwi, padahal bikin konten itu Cak Ji. Orang lihatnya kayak, weh seru ya kerjaannya, tapi kan ya mikir, bikin cari ide tuh susah. Terus mau bikin draftnya itu pun saya kan juga harus hati-hati, jangan sampai ada perundang-undangan yang salah atau nggak update gitu kan Cak Ji. Itu sih yang nggak dilihat orang-orang. Tapi kan memang anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang kerjanya kan seperti itu di rumah. Iya. Di rumah, di jalan ya toh. Iya. Di jalan itu kan kita sambil mencari inspirasi. Betul. Bukan kelayaban tapi di jalan. Oh ada inspirasi. Oh misalnya ada orang digebui misalnya. Iya, itu kan jadi inspirasi. Apa sih permasalahannya? Apa dia? Kan bisa menjadi suatu ide-ide yang mendasari kita bikin kegiatan seperti itu. Setelah melalui media sosial seperti ini, manfaat yang dirasakan apa? Manfaat yang dirasakan, jadi selain punya banyak teman-teman online, betul, terus saya bisa ngedukasi orang-orang tuh kayak jadi teman-teman sekitar jadi lebih melek hukum gitu loh. Terus bisa ketemu Cak Ji, manfaatnya. Iya. Sebenarnya gitu. Banyak ya teman-teman di Surabaya itu yang butuh suatu bantuan hukum, karena mungkin
mereka juga tidak tahu, dikira nanti kalau minta bantuan hukum ke pengacara bayarnya mahal. Dan orang-orang ini kan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang memang perlu dibantu, harusnya seperti itu. Iya. Makanya kita sarankan kalau memang mereka ini bisa melihat di media sosial, sebenarnya banyak hal yang mereka tidak harus bayar mahal. Kalau pengacara kan mesti ndelok larang. Iso apa padahal ge mangan ae enggak ono, kan seperti itu ya. Iya. Banyak sekali sebenarnya orang-orang yang perlu dibantu hal-hal semacam ini. Dan itu pun mungkin saran saya Stefani, Fani, itu bisa nantinya bisa diedukasi ya. Kita bisa berkolaborasi. Fani, nanti ini ada orang seperti, coba kamu edukasi. Bisa di konten. Bisa jadi konten ya, banyak sekali. Iya. Cak Ji, kalau misalnya di UNER gitu kan ada LBH, jadi Lembaga Bantuan Hukum buat masyarakat yang tidak mampu, tidak butuh advokasi hukum, itu sebenarnya bisa datang dan bantuannya itu pun kayak dibantu sama teman-teman gratis juga. Oh gitu ya? Iya. Ada ya di kampus sendiri ada? Ada ya? Di kampus ada. Ya? Kalau dari pemerintah kota Surabaya ada nggak sih Cak Ji kayak gitu? Kalau di pemerintah kota sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada LBH. Jadi emang LBH-nya pakai cari aja gitu. Jadi yang namanya LBH itu kan lembaga bantuan hukum yang di luar pemerintahan ya. Kalau di pemerintahan kan bagian eksekutor. Betul. Jadi kita melaksanakan tugas-tugas kita apa yang diamanatkan oleh DPRD. Itu seperti itu. Itu tugas kita. Kalau dulu saya sebagai anggota DPRD, itu tugas kita membuat legislasi, aturan, budgeting, menganggarkan, dan mengontrol kegiatan. Sekarang enggak. Sekarang saya ini yang dikontrol sama DPRD karena sebagai eksekutornya gitu. Lembaga eksekutif. Bisa menjalankan enggak di pemerintahan ini yang diawasi sekarang. Sekarang yang diawasi saya. Gitu loh. Punya keinginan enggak mau jadi anggota DPR tuh? Kan followernya sudah banyak loh. Punya enggak keinginan seperti itu? Emang Cak Ji lihat ada potensi tak Cak Ji kalau misalnya saya jadi anggota DPR itu bisa tak? Bisa banget. Bisa banget. Iya tak? Keren kan, juga ya. Kan ini kan sudah banyak. Pengikutnya berapa sekarang? Di TikTok 1M, di Instagram 1 juta. Iya. 1 juta. 1 juta. Kalau di Instagram 80 ribuan gitu Cak Ji. Banyak loh ya. Ya lumayan. Padahal anggota DPR itu DPRD maksud saya. Iya. Itu 15.000 itu sudah suara terbanyak. Nah, lebih kan tadi? Iya. Lebih. Itu bisa nggak dilihat yang paling banyak followernya atau itu orang-orang dari Surabaya atau membaur semuanya? Sebenarnya membaur, tapi dominannya ya Cak Ji yang follow saya tuh kalau di Instagram kan kelihatan ya, dari Jakarta itu. Surabaya Iya, ya. Orang-orang kota tuh yang banyak kayak tertarik mungkin sama bidang hukum gitu ya. Ya itu bagus sih, jadi kan kayak masyarakat tuh mulai melek hukum gitu loh Cak Ji. Kan banyak masyarakat kita tuh masih belum paham. Iya. Kalau di TikTok nggak bisa dilihat ya? Nggak bisa. Jadi TikTok tuh terakhir masih cuma bisa ngeliat Indonesia negaranya aja. Belum sampai kota-kotanya. Kalau IG kita bisa mapping ya? Bisa mapping ya. Ini ini dikapitalisasi orang Surabaya. Iya. Ini dikapitalisasi kecamatan ini. Betul. Ini bisa kan? Kalau IG saya kira bisa. Di IG bisa. YouTube bisa nggak YouTube ya? Di YouTube bisa ya? Setahu saya bisa. YouTube bisa. Makanya karena saya tahu kan yang follow saya banyak dari kota Jakarta, Surabaya. Saya tuh kalau bikin konten, kalau Cak Ji lihat, saya malah pakai logat Surabaya saya. Jadi logat medok ini loh Cak Ji. Logat Surabaya ya? Iya, kan bangga Surabaya. Iya. Jadi itu udah banyak juga ya yang medsos yang mengadvokasi masalah hukum. Banyak nggak? Kalau saya lihat sih teman-teman yang sesama anak hukum mulai ada yang bikin konten mulai juga, ya? Mulailah. Jadi biar lebih banyak yang mengedukasi lah. Yang terakhir mungkin ya, apa sih keinginan kedepannya hukum di Indonesia seperti apa? Terus untuk anak-anak muda untuk bisa melek masalah hukum itu bagaimana? Kalau harapan untuk hukum di Indonesia tuh ya semoga ya kalau misalnya bikin rancangan undang-undang itu bisa lebih cepat Cak Ji. Tapi emang kalau pengalaman Cak Ji dalam merumuskan undang-undang itu apakah butuh waktu selama itu Cak Ji? Kalau undang-undang itu yang bikin DPR pusat, DPR RI. Tapi kalau perda itu yang bikin DPRD. Jadi tata urutan yang paling tinggi kan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Baru undang-undang, ya kan? Baru peraturan pemerintah, terus peraturan menteri, baru turun ke perda, terus perwali wali kota seperti itu.
Jadi yang paling bawah ini tidak boleh mendiskresi peraturan di atasnya, kan seperti itu. Nah, Iya. kita itu sebenarnya kalau bikin perda itu sudah ada tuntunannya. Tuntunannya adalah di peraturan pemerintah atau di peraturan menteri atau di undang-undangnya paling tinggi. Nah, kalau ini dilampaui ya nggak bisa. Maka peraturan yang paling tinggi itulah yang Jadi tidak bisa acuan. dikalahkan dengan peraturan yang di bawahnya. Kan seperti itu. Iya sih. Iya. Menurut kamu di Surabaya, ya anak-anak Surabaya atau mungkin orang-orang Surabaya ini sudah melek hukum belum? Kalau di Surabaya itu tetap masih 50-50 Cak Ji. Jadi memang masalah tingkat pendidikan juga ya Cak Ji. Iya, Menurut iya. saya tuh kayak banyak orang yang belum terpapar sama pendidikan yang memadai. Jadi misalnya saya sudah edukasi pun tetap gak paham maksud saya itu kayak gimana. Jadi saya tuh tetap berusaha sedemikian rupa, ya apa caranya aku bikin konten yang orang yang latar belakang pendidikannya kurang tinggi pun bisa paham gitu. Ya itu memang challenge buat saya. Jadi bahasanya harus bahasa Bahasanya bahasa makanya kerakyatan. iya, makanya saya pakai bahasa Surabayaan. Kadang, "Loh ya ndak iso gitu." Sek tala gitu. Kan orang Surabaya lekat sama kata-kata itu toh, Cak Ji. Jadi harus gampang dicerna kata-kata Betul. itu dan mereka juga menangkapnya juga tidak kesulitan. Biar mereka paham, Mereka lebih paham. mudah lah nangkepnya gitu. Soalnya saya dulu waktu sekolah juga cara ngafal no itu paling susah toh Cak Ji. Makanya aku tuh suka misalnya ngafal no cerita sejarah atau hukum pun tak bikin guyonan juga kayak konten TikTok itu. Kayak gitu jadi lebih gampang hafal. Lebih gampang apa? Iya. Lebih gampang dicerna. Lebih gampang dicerna, mengerti. Kalau kita ngerti kita pasti lama-lama hafal kok. Video itu lebih gampang kita bisa melihat karena 3 dimensi, visualisasi dapat, lebih gampang teringat kita ya. Iya, apalagi kalau Daripada membaca loh ya. tipe orangnya visual banget, ingat langsung. Langsung gampang ingat. Gampang ingat. Daripada pasti. membaca. Daripada baca membaca. buku sakmu ini wah lali kabeh. Ngantuk Cak Ji sing ada. Ngantuk terus lali kabeh. Iya. Begitu mau dihafalkan lali opo mau dek. Nah, Iya, harusnya apa? gitu. Tapi kalau kita melihat visualisasi video, kita bisa lihat oh gayanya oh ingat satu kata tinggal ngelanjut gitu doa. Iya, Kan seperti betul. itu ya. Pesan-pesan kamu untuk anak-anak muda Kota Surabaya masalah hukum gimana? Kalau untuk masyarakat teman-teman Surabaya buat masalah hukum gak usah takut Rek. Soalnya kan kita tinggal harus mau belajar. Jadi yang namanya manusia hidup itu harus tidak berhenti dari yang namanya belajar. Kita bisa berkembang kalau kita belajar. Sama kayak hukum, kita kalau nggak kenal ya nggak sayang. Dengan kita belajar, seenggaknya kita paham, jadi lebih nggak takut gitu loh sama hukum. Nggak ada yang menakutkan kok dari hukum itu fun, menyenangkan. Oke, Nah, terima kasih. iya. Terima kasih Stefani Gabriel dan atau Fani Cak Ji, yang terakhir. iya. Selama kita berusaha, kita belajar, kita tidak melawan hukum, ya get no wis. Kesane ya toh. Pokoknya itu tidak melanggar satu aturan yang berkaitan dengan hukum. Gak usah wedi-wedi masalah hukum karena hukum itu bersahabat dan bisa membantu kalian apabila kalian terjolimi, apabila kalian terpepet atau kalian telah tidak bisa melakukan segala sesuatunya yang kiranya itu tidak bisa diselesaikan, selesaikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Pesennya Stefani kayak ngono rek ya. Tonton nanti di YouTube-nya Cak Ji dan mudah-mudahan ini akan bisa mengedukasi anak-anak muda Kota Surabaya. Halo rek, ketemu neng di Jagongan Surabaya di lain waktu.